Paling kehilangan dari ayah? Aduh, banyak banget. Sebenarnya simple moments gitu, hal-hal yang kecil kayak hanya sekedar bapak mintanya disetirin sama aku, nggak sama yang lain gitu. Atau bacain cerita, bacain buku buat bapak kelihatan diem gitu. Begitu saya berhenti langsung tiba-tiba ngomong, ayah terus, jadi gitu. Atau kayak ya hal-hal kecil kayak wah gitu keluar dari mulutnya waktu bacain buku gitu, hal-hal yang seperti itu aja gitu. Atau bahkan surprise kecil yang aku nggak pernah kepikiran bapak akan lakukan gitu, kayak misalnya tiba-tiba datang ke kampus ketemu sama dosen-dosen hanya untuk sekedar nanya gimana perkembangan aku kuliah gitu. Ya itu yang benar-benar aku kehilangan banget. Terlalu banyak momen-momen yang begitu istimewa, tapi sekarang terasa sekali kalau misalnya nemu joke atau apalah, yang hal kecil-kecil juga, nemu joke yang biasanya kita bacain ke bapak, oh ini bapak ini pasti ketawa nih kalau denger ini. Atau misalnya ada kutipan dari tokoh-tokoh favoritnya bapak, misalnya Winston Churchill atau banyaklah Gandhi dan lain sebagainya. Kalau Churchill itu kan lucu, kutipannya suka lucu. Jadi saya suka bacain dulu dan sambil ketawa, terus beliau kemudian bercerita panjang lebar mengenai sejarah dunia. Sambil jokes dapat pengetahuannya. 3 tahun terakhir sebetulnya memang itu tahun yang paling buat saya pribadi itu paling berharga ya. Karena waktu bapak masih sehat, itu kan kita jarang banget punya banyak waktu sama bapak. Nah tapi itu persis sebelum Anita menikah ya, waktu itu tahun 2006 lah. Karena bapak kesehatannya mulai menurun, jadi kan dibatasi itu pergi-pergi keluar kota, walaupun ya ini namanya juga Gus Dur gitu ya, nggak bisa banyak dilarang. akal. Jadi waktu itu dokternya bilang, Gus Dur seminggu 2 kali aja keluar kotanya, jangan seperti dulu. Ya memang 2 kali berangkatnya, tapi sekali pergi 3 hari. Jadi sama aja ya, cuma 1 hari di Jakarta gitu. Sekali berangkat kemana-mana gitu. Dan 3 tahun terakhir benar-benar kita as a family itu kita spend banyak waktu bareng gitu. Dan kalau yang saya merasa kehilangan sih ya itu waktu-waktu bareng dengan bapak gitu. Kalau si bungsu apa yang paling hilang? Kalau misalnya kayak bapak pulang malam gitu ya, udah malam banget, terus kita jadi kebangun. Ibu sih belum tidur, ibu kan bisa tidur jam 2:30. Terus saya jadi kebangun karena ada bunyi pintu dibuka lah, apalah segala macam. Akhirnya kita end up ngobrol bertiga sepanjang malam gitu. Dan itu sering banget gitu. Atau enggak kayak kalau lagi Piala Dunia gitu ya, nonton bareng gitu. Itu yang paling dikangenin gitu. Awal-awal bapak meninggal itu yang paling kerasa itu kalau bangun gitu. Kok nggak dia bangunin ya, yang bangunin alarm gitu. Aduh, ini benar-benar 5 perempuan. Sorry ya, tapi bagaimana kita benar-benar mengikuti waktu Gus Dur sakit dan mengantar ke Tebu Ireng. Coba Inayah luar biasa. Justru di saat ia ulang tahun ditinggal ayah, itu adalah sekali lagi Gus Dur memberikan pelajaran padanya. Bagaimana Inayah menangkap peristiwa itu? Iya, saya malah ngerasa waktu itu jadi kayak Tuhan itu emang kadang-kadang kalau jawab doa kita tuh suka ajaib ya gitu. Jadi waktu itu teman saya suatu hari ngomong sama saya, kamu itu, kita tuh harus bersyukur sama Tuhan apapun yang dia berikan gitu. Contohnya gini, dia bilang, kalau andai kata kamu nggak punya handphone, terus saya bilang sama kamu tak pinjemin handphone 2 bulan, dia bilang gitu. Terus nanti 2 bulan balikin ya. Terus setelah 2 bulan saya ketemu dia lagi, yang pasti saya katakan ke dia apa? Ini handphonenya, terima kasih banyak atas pinjamannya. Tapi kenapa kita nggak pernah bisa bilang gitu ke Tuhan? Terus dia cerita, waktu bapak saya meninggal, saya bilang ya udah, saya bersyukur bahwa saya sudah pernah dipinjami seseorang yang luar biasa untuk jadi ayah. Dan waktu itu saya wah gila, nih orang gila banget gitu. Dan setelah perjumpaan itu, saya sering banget berdoa gitu. Karena kebetulan saya punya LSM yang sedang membuat konsep gimana sih menumbuhkan perdamaian itu gitu. Terus saya pikir salah satunya adalah kalau orang itu belajar untuk bisa bersyukur gitu. Terus jadi beberapa malam itu saya sering banget doa,
ya Allah ajarin dong syukur yang benar-benar tuh kayak apa. Gitu. Bersyukur yang benar seperti apa? Ikhlas yang benar-benar ikhlas tuh kayak apa? Karena saya ngerasa nggak pernah benar-benar bisa ikhlas gitu. Dan kamu dapat jawabannya? Dan saya dapat jawabannya. Emang jawabannya nggak enak gitu, bapak saya diambil. Tapi saya tahu itu jawabannya gitu. Jadi saya sekarang tahu gimana caranya belajar ikhlas sama syukur dari situ gitu. Luar biasa. Dan Ina ini pengorbanan luar biasa, Ros. Ina ini seharusnya sudah sekolah S2, disuruh-suruh sama sekeluarga. Tapi dia nggak pernah tega ninggalin bapak. Jadi memang dia pengorbanannya luar biasa buat bapak. Dan pasti bapak tahu itu, Inaya. Kami kembali saat lagi. Terima kasih Anda masih bersama Rosi, dan beginilah kalau kita sekali lagi berbicara dan mengenang Gus Dur. Kita memang keluar air mata, tapi kita juga bahagia dan bangga bahwa kita pernah memiliki Gus Dur ya, dan kita selalu memiliki Gus Dur. Untuk Nita dan Yeni, saya rasa Gus Dur begitu bangga karena punya cucu akhirnya dari Nita dan Yeni. Nita dulu deh. Nita udah cukup lama sebenarnya ya Nita. Engkau mendahului diriku. Tiba-tiba sudah duluan. Tapi so proud of you. Dan Gus Dur pasti bangga punya cucu dari Nita. Bapak waktu dengar pertama kali kabar gembira ini? Nah itu yang lucunya gitu. Imam itu sebenarnya sangat stres waktu tahu saya hamil. Jadi begitu Mbak Yeni waktu itu yang cerita ke Bapak, kalau aku hamil, pertanyaan Bapak yang pertama adalah Imam gimana? Saking udah tahu banget gitu, ya? Menantunya itu kayak gimana gitu, stresnya gitu. Dan ya buat aku itu bener-bener ya Bapak gitu, bener-bener yang walaupun gak banyak ngobrol, gak banyak ngedenger dari mulut kita langsung, tapi kenal betul apa yang ada di dalam perasaan kita gitu. Ya, ini sendiri memberikan kabar gembira itu untuk Gus Dur dan minta izin bahwa kalau anaknya laki-laki akan dinamakan seperti nama ayah, Abdurrahman. nama Bapak Abdurrahman ya. Iya. Waktu itu reaksi Bapak gimana? Iya, Bapak senang. Jadi suamiku Ros yang nanya gitu sama Bapak sebelumnya. Jadi dia waktu ke Bapak sebelumnya minta doa supaya ini cepat hamil gitu. Kemudian ternyata 3 hari kemudian positif dites gitu ya. Terus Mas Faris ke Bapak ini hebat loh. Saya baru minta doa 3 hari yang lalu, ternyata sekarang udah hamil istri saya katanya. Doanya apa Pak? Gitu.